Oke, yang mana? E, gak yang C? Yang C? Yang C atau yang E? E, E, C, F. Kadang Z. Oke, ini jadi jawabannya adalah yang E. Kalau yang elemen diagonal utama 1, yang lainnya 0, berarti ini matriks apa ini? Identitas. Lalu yang nomor 2, dipangkatkan sekian kali, hasilnya matriks 0. Bukan, ini nilpoten. Matriksnya sama dengan matriks dengan transposnya. Bukan. Diagonal. Bukan. 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 Ya sama dengan transposnya ya, tapi gak selalu matriks 0 kok. Bukan. Iya. Katanya sudah lupa semua istilah-istilahnya ya. Yo, simetri ya. Identitas, simetri, nilpoten. Yang ini, nah ini baru yang singular, determinan sama dengan 0. Nah, nanti kemungkinannya soalnya mana cari yang mana matriks singular. Nah, cari aja yang determinannya 0. Oke? Ya, jangan sampai lupa ya. Ini mau PAS ini istilah-istilahnya. Identitas, simetri, nilpoten. Satu. Contoh-contohnya. Oke? Bisa continue? Bisa. Oke lah. Nomor 2. Apa-apa ini? Yang A dulu, hitunglah B inverse. B inverse siapa cara carinya? B inverse. Ini agak sedikit kurang sensitif. Yang di rumah bagaimana, masih tentram? Oke, aman. Oke, itu masih aman. Mas Farid masih di sini? Mas Farid? Gimana, masih nyaman? Sudah nyaman dengan zonanya? Ya, sangat nyaman sekali kelihatannya ya. Oke, Mas Jadida gimana? Pecah wis. Anyway, berapa determinannya? 4. Ya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini ya. 4 kali 1 dikurangi 0 kali negatif 5. Berarti 1/4. 4. Oke, lalu isinya gimana? Negatif 2. 1/4. 5. Oke ya, gak usah langsung dimasukin angkanya ya, biar gini aja gak apa-apa.
Ini determinan. Hmm. Ya, iya. Gimana? Oke, ada yang ditanyakan ini cara ngitung inverse, masih ada yang kebingungan dari mana ngitung determinan B-nya? Oke, yang isi matriksnya sudah jelas? Isinya gimana? Oke, jelas bingung. Oke. Ya? Yang B gimana? Yang B-nya bagaimana? A transpos itu kan berarti kan A transpos yang harusnya ditranspos 3 diterima 2 terus dikali tadi. Oke ya, sudah bisa yang ngitungnya. Determinan A inverse, A transpose itu sama dengan determinan A-nya ya. Negatif 6 dikurangi negatif 10. Ya, pelan-pelan ya. Tadinya 6 ditambah ya. 4 ditambah 10 16. 3 kali negatif 2 ditambah 2 kali 5. Soalnya di sini negatif. Oke, ada yang ditanyakan? Ini nanti kalinya sama dengan determinan 1 per B. Oke? Masih ada banyak lagi latihan soalnya. Tenang saja. Oke? Bisa boleh lanjutkan? Set, Ya. saya masih bingung yang bukan bingung sih. Minta tolong dijabarin yang bagian nyari determinannya itu. Yang mana? Yang ini? 16-nya itu. 16-nya. Oh, ini 16-nya. Iya. Oke. Minta tolong dijabarin. Oke. Berarti di sini ngitung A-nya, berarti yang diagonal utamanya kita kali dulu ya. Nah, yang diagonal. Berarti di sini 3 dikali negatif 2 dikurangi ya, selalu dikurangi dengan hasil kali diagonal samping. Nah, di sini 2 dikali negatif 5. Ya, tadi di sini berapa? Negatif 6. Oh, ini negatif 6 harusnya. Ditambah dikurangi negatif 10 ya. Saya sebentar ini. Ya, biar gak lebih bingung lagi. Jadinya negatif 10 ya. Sama dengan negatif 6 ditambah 10 sama dengan 4. Nah, oke ya. B inverse. Ya. Ya. Determinan B sama dengan berapa di sini? 1 per B-nya tadi 4 ya, berarti per 4. Nah, ya berarti determinan A transpose B inverse ini agak sedikit ya, oke, terlalu bertenaga kalau ini menulis di sini.
Tadi di sini 1/4 dikali 1/4. Hasilnya sama dengan berapa? Yes. Oke, any questions? Ini dikalikan dulu ya, baru bisa nanti ketemu determinannya. Nanti hasilnya juga sama kok 1/4. Biasa, terima kasih Ustaz. Ya, oke. Tahu? Ya makanya kalau ada sesuatu bisa dicatat ya. Determinannya transport itu kan ada. Ya, pokoknya transpose itu selalu dengan yang aslinya sama. Kalau misalnya nyari determinannya gimana? Tadi ini hasil kalian diagonal utama ya. AD dikurangi BC. Nah, di sini A B C D ya. AD dikurangi BC. Inversenya. Ya, berarti 1/determinannya. Oh itu 1/4 dikali matriksnya. Kenapa? Ini inversnya beda. Kalau yang ini kan menghitung determinan si inverse. Kalau yang 1/determinan itu 1/, oh ini determinan dari inverse. Ini B inverse kan di sini ya, kita hitung B inverse. Nah, ini ketemunya seperti ini. Sebetulnya kita bisa langsung kalikan ya yang di depan sini dengan yang ini. Nah, mengalikan matriks ini kan bilangan dikalikan dengan yang di matriksnya. Berarti kita kalikan semuanya dengan yang di sini. Ya, berarti di sini 1 kali 1/4 berarti di sini 1/4. 1/4 kali 0, 0. 1/4 kali 5, 5/4. 1. Nah, berarti kalau nyari inverse itu 1/determinan dikali matriks. matriks yang di ya bukan transpose, ya namanya adjoin. Matriks apa? Adjoin. Ya, istilahnya adjoin. Yang ditukar-tukar ini kan bentuknya ya. A, B, C, D. Nah, ini sebetulnya ditukar jadi bukan D, min B, min C, A. Nah. Kayaknya di PPT juga sudah ada ya. Oh iya. Oke. Boleh lanjut? Oh iya iya. Ya. Oke. Ini sampai 2 kali 2 saja ya. Determinan inverse-nya. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini sudah masuk transformasi di sini. Ya. X-nya buat apa? X yang apa ini? Ya. Oke, sebuah garis apabila dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan garis ini.
Maka persamaan garis tersebut sebelum dicerminkan apa? Ini boleh pakai yang dua cara. Boleh kalau misalnya masih ingat yang mana yang harus ditukar, XY-nya, yang mana yang positif, mana yang negatif bisa. Atau kalau mau pakai matriks juga bisa. Oke, tapi sebetulnya sama saja sih. Nah, ini kalau dibuat matriksnya bagaimana? Pencerminan rada sumbu Y. Boleh digambar dulu. Di sini 0, di sini 1. Ya, 1 0, 0 1. Ya. Yang disebut X-nya dulu. Ya. Ini kan ya. Ini 1 0 yang ini, lalu yang ini 0 1 yang ini. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti yang ininya gimana? Tetap atau bagaimana? Di sini? Di situ. Nah, berarti di sini ya. Kalau yang ini? Tetap ya. Berarti dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti matriksnya adalah yang 1 0 1 1 ya, tetap ya asalnya. Nah, dikalikan dengan X-nya dulu. Kok warna biru, gak apa-apa sih. X, Y. Sama dengan X aksen, Y aksen. Berarti ini hasilnya apa? Min X, Y. Ini kali ini tambah 0 kali Y. 0 kali X ditambah 1 kali Y. Nah, X aksen, Y aksen. Berarti di sini. Nah, ini kan hasil bayangannya kan ya. Nah, berarti di sini aksen, ini 3X aksen. Nah, ini kan sudah jadi seperti ini kan, X aksen sama dengan negatif X dan Y aksen sama dengan Y. Berarti kita tinggal masukkan saja. Berarti ini jadi Y dikurangi 3 kali min X ya. Ditambah 5 sama dengan 0. Y ditambah jadi jawabannya yang ini. Tetap sumbu Y. Ada yang masih terheran-heran di mana ini kok bisa jadi matriksnya? Perkaliannya. Ya, perkalian matriks kan seperti ini ya. Ini ke sini lalu ke bawah. Satunya mendatar, satunya ke bawah. Dan itu pasti yang sebelah kiri itu yang mendatar, yang kanan itu yang ke bawah. Ini ke sini, lalu ini ke bawah. Pelanginya, oke. Tadi di sini harus ganti-ganti warna ini. Jadi di sini adalah X ditambah Y, sini X ditambah Y. Ini di sini warna biru. Di sini min 1 kali X. Lalu ini 0 kali Y. Lalu di sini 0, di sini 1. Y.
Agak. Lanjut, Ustaz. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke. Kita lanjutkan ini ya. Ya. Kenapa? Oke. K didilatasikan dengan faktor 4 dan ditransformasikan terhadap ini. Tentukan koordinat bayangannya. Oke ya. Yang pertama berarti diapakan dulu? Dilatasi. Dilatasi berarti nah, didilatasi itu artinya penggandaan ya. Nah, dilatasi dengan faktor 4 berarti dia digandakan. Ini X-nya dikali 4, Y-nya juga dikali 4. Kalau faktor skalanya setengah, berarti 5 kali setengah, negatif 2 kali setengah. Nah, berarti karena ini didilatasi faktor 4, berarti D aksen, D aksen. K aksennya 20 sama min 8. 20 sama min 8. Oke, sudah selesai? Belum. Terhadap matriks ini. Oke, sudah? Karena ditransformasikan terhadap matriks ini, berarti kita kalikan matriksnya dengan titiknya ya. Hari di sini 5 min 2 min 4 2 kita kali dengan XY-nya ya, XY 20 sama min 8. Nah, ini baru ya X aksen sama Y aksen. Kan tadi kan juga ditransformasikan, caranya juga sama. XY-nya ini yang asli. X aksen, Y aksen adalah bayangan. Kita cari yang bayangan ya, berarti X aksen, Y aksennya tetap dibiarkan seperti ini. Karena yang di sini sudah ada nilainya 20, negatif 8, maka langsung aja dimasukkan 20 sama negatif 8. Tadi kenapa kok ada X sama Y-nya yang tadi di depan? Karena bentuknya garis. Kalau ini titik, langsung dimasukkan. Tapi kalau garis, biarkan X sama Y-nya aja. Oke, berapakah hasilnya? 5 kali 20 min 2 kali 8. Yang bawahnya? Oke. 2 kali min 8. Berapa hasilnya? 100 tambah 16. Positif ya. Negatif 2 kali negatif 8. 116. Yang bawahnya? Min 4 kali 20 min 80 ditambah 16. Negatif 96. Nah, berarti koordinat bayangannya K double aksen pada dua kali transformasi adalah 116, negatif 96. Ya, yang penting bisa dihitung. Ustaz, saya mau tanya, Ustaz. Baik, Ustaz. Saya mau tanya, Ustaz. Ya, gimana? Ya, kalau tadi kan yang dipakai garis 5, min 2 ya. Kalau misalnya dipakai min 4,2 juga bisa. Nah, Min 4,2 yang mana? tadi kan yang dipakai kan titik K 5, min 2. Ya. Ya. Kalau yang dipakai min 4,2 gitu juga bisa kan? Min 4,2. Oh, nggak bisa ya? Ini soal ini. Saya kira tadi Ya. ngambil 5, min 2 itu karena dari matriksnya itu. Bukan, beda. Ini kebetulan Berarti Ustaz sama. ngambil dari Ya. titiknya ya? Ya, kebetulan sama titiknya. Oh lah, dia Ustaz, makasih Ustaz. Oke? Sudah? Oke, kita coba lanjutkan lagi ya.
Ada objek, ditransformasikan pakai matriks ini. Hasil bayangannya luasnya 64 cm persegi. Berapakah luas objek tersebut sebelum ditransformasikan, alias J mula-mula? Gimana? Ada objek, ditransformasikan pakai matriks. Dia jadinya segini, 64. Ya. Berapakah luas objek mula-mula? Dilatasi. Bukan. Ini sudah pernah dibahas ya, BTW. Kebalikannya. Dilatasi. Rotasi. Ini transformasinya matriksnya ini. Kalau ada yang transformasi dilatasi, kalau ada yang ini. Ini ada luas asal. Ini luas akhir. Ya kelihatan seperti anak fisika, ini jadinya L0. Nah, sesuatu pasti ada sesuatunya kan? Biar menjadi sesuatu yang baru. Nah. Bukan matriksnya, apa yang bisa diukur dari matriksnya? Ya, kan ini kan luas. Ini kan bilangan. Ini hasilnya bilangan. Kan nggak mungkin kan hasilnya matriks di sini. Bilangan juga. Nah, determinannya si matriks. Determinannya si matriks. Matriks transformasi. T itu bisa ya transformasi ya. Sudah lapar ya? Iya. Oke, gimana? Determinannya berapa? 1 kali 1 1 3 kali 1 4 berarti 4 ya determinannya. Nah, L0-nya berapa? L0-nya 4 kali belakang dan Ya, L0-nya nggak tahu kan? Ya, berarti determinannya adalah 4 sama dengan 60. 4 dari cepat 12. Hasilnya 16 cm persegi. Sebenarnya cuma ini aja ya. Ya, bisa jadi yang ditanya itu luas yang hasil transformasi. Ya. Jadi tapi yang ini perlu tahu yang ini ya. Kalau sama ini. Yang penting ini ya, entah yang ditanya yang mana, ini atau yang ini, nah sama saja kan? Any questions? Bisa mengikuti ya untuk yang ini ya. Kenapa? Transformasikan berarti berubah kan? Nah, transformasinya bisa macam-macam. Bisa dilatasi, bisa rotasi, bisa refleksi, bisa dilatasi, bisa juga seperti matriks seperti ini. Nah, tapi ini matriks ini terlalu umum. Nah, kalau yang dilatasi, rotasi dan sebagainya dan kawan-kawan itu khusus. Nah, transformasinya khusus. Kalau yang ini transformasinya masih umum berupa matriks. Insya Allah kalau yang ingin mau buat game nanti ketemu dengan ini aja. Ya, kalau ingin buat game atau animasi biasanya pasti ketemu yang matriks-matriks transformasi ini. Oke? Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini berikutnya yang ini. Nah, ini baru baris deret.
Ini sudah terbiasa ya di SMP ya baris deret. Misalnya nggak kayak gini. Itu lagi. Yes. Suku tengah suatu deret aritmatika adalah 71. Suku tengah suatu deret aritmatika 71. Suku terakhirnya 115 dan jumlahnya 10 suku pertama adalah 185. Berapakah suku ke-18? Ada suku terakhir. Ya. Ini ada dengan ada barisan. Ya, tapi ini deret ya, tapi sama saja. Sebetulnya barisan dan deret yang membedakan kalau yang deret itu pasti ada tanda plus minusnya ya. Nah, lalu ini deret yang terakhir, barisan yang terakhir. Suku yang kenapa? Masih belum tak hingga ya. Soalnya ada tengah-tengahnya, gak mungkin gak ininya. Oke. Soalnya dia bilang kan ada suku terakhirnya kan. Nah, ini suku terakhirnya ini kan gak mungkin tak hingga. Suku terakhirnya tuh apa tuh? Ya, ada akhirnya. Ya. Iya, tengah-tengahnya nilainya 71. Kira-kira kalau mendengar kata suku tengah ini apa yang terbayang di kalian? Di dalam deretnya itu ada 71. Ya, ada 71 ya tengah-tengahnya ya. Kalian pernah dengar kata median? Hmm. Nah, ini kan suku tengahnya ya. Berarti suku yang pertama ditambah dengan suku yang yang terakhir kita bagi dengan 2. Kalau median kan cuma yang terdekat ya. Kalau suku tengah berarti yang awal ditambah yang terakhir kita bagi 2. Berarti di sini suku pertama, suku tengahnya, misalkan ini nggak tahu berapa suku tengahnya. Berarti suku yang pertama A1 ditambah suku yang terakhir N katakanlah ya. Dibagi dengan 2. Suku tengahnya berapa nilainya? Kan satunya itu 71. Oh, salah. 71. AT-nya 71 suku tengahnya. A1-nya? Nggak tahu. A1-nya nggak tahu. 105. Dibagi 2. Dibagi dengan 2. Berapa? Bukan. Duanya di kiri. Ya, jadinya Duanya di kiri. A plus 155 berarti bukan. satu dikalikan Iya. Kalikan dulu ya. 71 kali 2 ditambah 105. Nanti di sini 142 sama dengan A tambah. Nanti berarti A-nya berapa? 155. Iya. Apa? Berapa? Minus 13. Oke, yang di rumah masih di sini kan ya? Oke, Ustaz. Oke, masih di sini. Oke, sudah ada perwakilannya, iya. Oke, hanya minus 13. Oke, yang ditanya suku ke? Oke, sebentar kita coba, bisa nggak hitung ke suku 18? Bisa. Kudu beda? Kudu beda. Ya, oh berarti di sini kalau misalnya A ditambah berapa di sini? Ya. N min 1 B ya. Berarti di sini 18 kali min 18 berarti N min 1-nya 17 beda. Nah, kita butuh beda kan ya? Nah, bedanya dapat dari mana kira-kira? Kalau dari soal ini apa yang kita bisa dapatkan? Jumlah 10 suku pertama adalah 185.
Berarti S 10 per 2 dikali berapa? 2A. 2A. Ya, ditambah bedanya cuma beda aja. Ya, berarti karena N-nya 10 di sini ya, 10 suku pertama, berarti N-1 9. B. 10 bagi 2 berapa? 5. S10-nya berapa? 185. Lalu ini 2 kali A. Berarti berapa di sini? 2 kali A-nya 13. Hanya 13, berarti Min 16, min 26. min 2, 6 ditambah. 9B. Oke, selanjutnya gimana? Dikali 5 kali min 26. Ya, pakai kalkulator juga lebih baik. Ini bisa sebetulnya Oh, 5 kali 5 kali 1 berarti 5. bukan. Ya. Cuma Ini jadinya 130 130 minus 130 hasilnya. Oh, 130. Oke, bolehlah dikalikan dulu. Oke. 45. Oh, minus 130 ditambah 45B. Tambah 45B. Oke, berarti oke, kita coba 45 dikurangi 130 sama dengan 9B. 45B. ya itu. Berarti 55. bukan. 55 Bukan. Bukan. 315. Oke, terima kasih Mas Gifar. 315. Ya, terima kasih Mas Rio sudah coba-coba. Di sini sama dengan 45B. Berarti B-nya sama dengan berapa? Dibagi 7 ya. Ya. B-nya 45 kali 7 75 28 ya 7 ya. 7 ya. Nah, tadi tinggal dimasukkan saja di sini. Min 13, hanya kan min 13 ditambah 17 kali 7, B-nya 7 ya. Nah, berarti 17 kali 7 kurangi 13. 106 ya. Nah, yang penting ono jawabannya kan? Ya, 4 menit sudah biasa. Kan ini kan tadi kan juga jelaskan ya. Oke, gimana? Ya? Ya gimana? Suku tengah. Ini bukan median ya. Kalau median kan dia tengahnya terdekat.
Kalau suku tengah, dia itu awal sama akhir. Tengah-tengahnya ya. Kalau median itu yang terdekat. Ya. Serupa tapi tidak sama. Oke, boleh lanjut ya. Oke, soal kita masih lumayan banyak. Ya sholat. Kan tapi kan sesuai anjuran soalnya 11.40. Oke, yang ini. Insya Allah soal-soal tipe ini ya, yang paling sering. Jumlah n suku pertama dari aritmatika Sn ini. Beda daerah tersebut adalah Berarti kan cari S1 sama S2. iya. Oh iya, tambahnya ya. Iya. SN, N1-nya itu 2 kali 1, 2 dikurangi 6, 4. Itu A-nya. S2 itu Iya. 4, 8 dikurangi 12. 8, 12. Jadi 4. Sama. Ya sama. Bedanya 0. Masa 0? Sama lebih ya. 8, S2-nya berapa? bedanya 4. 2 kali 4 ya. 2 kali 2 kuadrat berarti 4. Dikurangi 12. Berapa hasilnya? 2 kali 4, 8. 8 12 min 4. Min 4 ya. Iya. Kalau S1? S1-nya itu 2 kali 1 Ya. dikurangi 6. 4. Ini 4 sama. 2. Itu kan jumlah. Minus 4 ya. Kayaknya. S2. S2-nya adalah 0. Berarti A2-nya adalah 0. 0. A1-nya berapa? 4. Min 4. Berarti selisihnya? Berarti 4. 4 atau min 4? 4. Kenapa kak min 4? Soalnya A2-nya itu lebih besar. Min 4, 0 gini ya. Nah, berarti di sini adalah jawabannya adalah C. Semakin membesar ya, berarti dia bedanya positif. Nah, jangan kaget kalau misalnya lo kok 0, berarti kan gak ada jawabannya. Ini baru A2 ya. Ini baru A2 yang 0. Oke, gimana? Lanjut. Oke ya, lanjutkan ya. Oke. Mungkin yang bisa di sini ini ya. Yang tadi soalnya ini gak ada. Terus soalnya tadi gak kesimpan ya. Wah. Oke. Oke, ada recordnya. Oke ya, di sini. Ini aja. Barisan geometri AN memiliki rasio positif jika A2 sama dengan 2 dan A5 dikurangi 2A4 sama dengan 3A3. Nah, berapakah nilai A4 dikurangi A3?
Kuncinya di sini. Suatu barisan geometri. Berarti rumusnya apa? Ayo. Yo, geometri. AR N 1. Hmm. Geometri ya. Ya. A2 di sini sama dengan 2 ya. Berarti A2 sama dengan 2. Berarti kalau dibuat sukunya A2 sama dengan 2. Berarti A1. bukan. A2 min A1. AR sama dengan 2. Together on the way, have a nice day. Ya nanggung satu ini ya. Kita udah bisa parah kayak gini mas. Sudah kelas malam. Berarti A5-nya? Kan kenapa? A5 dikurangi 2A4. Yang satu yang mana? AR sama dengan 2. Kan geometri kan UN-nya geometri atau AN-nya geometri. AR pangkat N-1. Oke, kalau berarti A2 kan berarti kan AR 2 pangkat 2 dikurangi 1 ya. Jadinya AR. AR pangkat 1. Nah, lalu di sini apa A5? AR pangkat 2. Ya. Min 2 A R pangkat 3 Ya. sama dengan 3 A R pangkat 2. 2. Oke, sip. Nah, ini apakah ada yang bisa dikeluarkan? Ini gimana lanjutannya? Bisa yang dikeluarkan? Ada yang? Ya tinggal 2 dipangkat 4. Bisa langsung dimasukkan ya sebetulnya di sini atau mau difaktorkan dulu juga gak apa-apa. Oh, yang mana difaktorkan apa langsung dimasukkan? Tapi kalau dimasukkan, ini harus hati-hati di sini AR-nya ya, AR ya. Nah, ini kita buatkan seperti ini dulu, AR, R pangkat 3. Ya, 1 pangkat 3 ya. Lalu di sini 2 kali AR kali R pangkat 2. Nanti lalu di sini 3 AR kali R pangkat 1. Nah. Di sini 2 ya. 2R pangkat 3 dikurangi 2 kali AR. AR-nya 2. Berarti di sini 2 kali 2 kali R pangkat 2. Sama dengan 3 kali 2 kali R. Ada R ya, sama-sama ada R ya. Di sini R-nya habis, bukan habis ya. Ini habis di sini. Ini 2, di sini 1. Tadi di sini berapa? Dikurangi
R kuadrat ini ya. R sama dengan 6. Dibagi 2 ya. Jadi R kuadrat dikurangi 2R sama dengan 3. 3 pindah ke kiri, jadinya R kuadrat kurangi sama dengan 3. Oke, faktornya gimana? Atau langsungnya R? Langsung jawaban atau difaktorkan dulu? Langsung. R. Oh, dari dalam ini. R plus. Bukan. Bukan. R plus 1. R plus 1. Yang sebelah kiri, yang kanan? R min 3. R min 3. Ini supaya kalinya ini ya, hasilnya negatif 3. Nah, berarti di sini hasil kalinya, di sini 1, di sini 3. Karena di sini negatif, maka tandanya positif negatif. Mana yang ditaruh di positif? Nah, yang di sini kan negatif kan ya. Nah, maka kita yang negatifnya taruh yang di paling besar angkanya, negatif 3 dan satunya positif. Oke. R-nya berapa di sini? Min 1. R-nya atau R sama dengan? Bukan. 3. Ya, karena yang positif ya, kita pilih yang ini. Nah, nanti karena ini R-nya 3, berarti A-nya berapa? A kali 3 sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 2 per 3. Nah, baru bisa yang seperti ini. AR. A4 ya, berarti AR pangkat 3. Dikurangi pangkat 2. Tadi di sini A-nya berapa? A-nya sama R pangkat 2-nya bisa keluar dulu. Jadinya R dikurangi 1. AR-nya nanti dihitung ya berapa ya? 2 per 3 dikali R-nya 3 kuadrat. Coret-coret karena sama-sama 3 dikali 3 dikurangi 1. Hasilnya 6 dikali 2 hasilnya dua belas. Kita mau langsung dimasukkan ke semuanya ini dulu gak apa-apa. Hanya jadinya berapa? 2 per 3 dikali 3 kuadrat dikurangi 2 per 3 kali 3 kuadrat. Angka 3 gitu ya. Bisa langsung masukkan seperti ini juga ya. Ilmu perbatinan. Oke. Iya. Kalau kasih rekotan ya, view-nya cuma sedikit. Ini satu orang ya, apa nanti kalau sempat masih bisa taruhkan. Oke. Ada yang ditanyakan?
Oke ya. Lanjut. Mau lanjut lagi? Ya. Oke ya. Ini latihannya masih banyak. Mungkin insya Allah mungkin kalian bisa mengerjakan latihannya. Soalnya nggak keluar jauh-jauh dari sini latihannya. Oke. Ada satu soal yang Ustadz tambahkan di sini tapi ternyata belum kesimpan di sini. Satu soal. Yang susah yang mana? Yang susah. Tergantung susahnya. Iya. Kalau yang ini dereta hingga soal ceritanya masih gampang. Ini pasti soalnya kalau dereta hingga ini bola jatuh itu pasti soal tahingga. Selalu soalnya bola jatuh untuk dereta hingga. Ya. Tapi kalau next level soalnya tahingga itu bisa jadi soal seleksi kalau dereta hingga. Oke, ini ada satu soal yang kelupaan Ustadz taruh di sini ya. Nanti Ustadz perbarui untuk latihan soalnya ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan lagi ya, karena juga soal sudah waktu duhur, masuk waktu duhur, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak. Ada penutup majelis subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai jumpa besok ya. Ya. Ya, masih fresh kan otaknya ya? Oke ya Ustadz akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ini soalnya nanti Ustadz perbarui ya latihan soalnya. Ada yang kurang.